Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang malaikat, jin, iblis, dan setan. Yang pertama adalah makhluk gaib. Secara bahasa, kata gaib adalah bahasa Arab. Menurut Lisanul Arab, berasal dari kata ghoba, yang artinya tidak tampak atau tidak hadir. Kebalikan dari kata hodoro atau doharo, yang artinya hadir atau nampak. Semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu dibagi menjadi dua macam, yaitu makhluk gaib dan makhluk nyata, atau bisa disebut asyhada. Perbedaannya yaitu al-ghaib adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia, sedangkan al-asyhada adalah segala sesuatu yang bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Macam-macam makhluk gaib sendiri ada 4 jenis. Yang pertama malaikat, jin, iblis, dan setan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan teman saya yaitu Mbak Friska Amalia. Silahkan membahas materi. Malaikat. Malaikat dalam kamus bahasa besar bahasa Indonesia adalah makhluk Allah yang taat selalu zikir kepadanya. Diciptakan dari cahaya dan mempunyai tugas khusus dari Allah. Secara bahasa, etimologi malaikat atau al-malaikah adalah bentuk jamak atau plural. Dari al-malak, kata al-malak sendiri berasal dari al-maklak yang berasal dari kata dasar al-maluka yang berarti arisalah yaitu pengutusan atau pengiriman. Yang selanjutnya yaitu tentang penciptaan dan sifat malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Rasulullah bersabda, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang diterangkan kepadamu semua dari hadis riwayat Muslim. Malaikat diciptakan lebih dahulu daripada manusia pertama, Adam. Dan mereka berkata bahwa Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maksudnya dia sebenarnya mereka, para malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 26. Jin. Secara etimologi, al-jin berasal dari kata jamak, artinya bersembunyi. Al-jin karena bersembunyi dari pandangan manusia. Jin adalah suatu macam makhluk yang termasuk dalam golongan ruh, yang berakal, yang juga diperintah taklif atau menjalankan syariat agama. Penciptaan dan golongan jin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang asal bahan yang daripadanya jin itu ciptakan. Olehnya, bagaimana firman-Nya, sungguh kami Allah telah menciptakan manusia itu dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami ciptakan jin sebelum itu dari api yang sangat panas. Dari Quran surat Jin ayat 11, di antara kita ada golongan yang baik, di antara kita ada golongan yang demikian, yang yakni tidak baik, kita semua menempuh jalan yang berlain-lainan. Tugas jin itu sendiri yaitu pada surat An-Na'am ayat 130, hai para jin dan manusia, bukankah sudah datang padamu rasul-rasul yang dari golonganmu sendiri, menerangkan ayat-ayat atau keterangan-keteranganku, dan memberi peringatan kepadamu semua tentang pertemuannya dengan hari ini. Mereka mengatakan, kami menjadi saksi-saksi akan kesalahan kami sendiri. Mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka itu menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka itulah yang orang-orang yang kafir. Baik, terima kasih untuk Mbak Friska telah menyampaikan materi. Selanjutnya makhluk gaib yang ketiga adalah iblis. Iblis adalah suatu nama yang berasal dari bahasa Arab, dari asal kata iblas yang berarti putus asa dari rahmat Tuhan. Iblis berasal dari golongan jin sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Iblis dahulunya adalah seorang jin yang sangat taat dan berilmu sehingga ia pun tinggal di dalam surga. Namun karena kesombongannya yaitu tidak mau memberikan sujud penghormatan terhadap Nabi Adam, ia pun mendapat laknat dari Allah dan dikeluarkan dari surga.
Namun ia dikeluarkan, iblis meminta kepada Allah agar tidak dimatikan sampai hari kiamat untuk menggoda anak cucu Adam. Dan Allah mengabulkan permintaannya tersebut sebagaimana firman Allah dalam surat Syad ayat 80 hingga 81 yang artinya sesungguhnya engkau, iblis, termasuk golongan yang diberi penangguhan waktu sampai hari yang diketahui. Lalu tugas iblis sendiri sebagaimana yang telah kita bahas di atas bahwa iblis telah diberikan kehidupan panjang sampai hari kiamat untuk menggoda keturunan Nabi Adam. Dalam segi kedudukan, iblis adalah pemimpinnya para syaiton. Sebagaimana diriwayatkan dari Jarir RA dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian ia mengirimkan pasukannya yang paling dekat dengan iblis di antara anak buahnya. Maka ia adalah yang terhebat dalam membuat fitnah atau kejahatan. Iblis dan syaitan menggoda manusia dengan cara melupakan mereka dari mengingat Allah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala beberapa kali berfirman dalam Al-Quran menyuruh manusia untuk menjadikan iblis dan syaitan itu sebagai musuh, agar manusia membenci mereka dan tidak tergoda dari tipu muslihat mereka. Allahu alam. Lalu makhluk gaib yang terakhir adalah syaitan. Dalam menjalankan misinya untuk mengganggu anak cucu Adam, iblis dibantu oleh syaitan. Yang dimaksud syaitan secara istilah adalah setiap yang mengikuti perbuatan iblis baik dari golongan jin ataupun manusia sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 112, yang artinya demikianlah kami ciptakan bagi tiap-tiap nabi musuh-musuhnya, yaitu syaitan-syaitan yang terdiri dari bangsa manusia dan jin, sebagai menyampaikan perkataan palsu kepada yang lainnya untuk mengadakan penipuan. Lalu apakah benar ada penyakit yang disebabkan oleh jin? Penyakit ini terjadi karena santet yang dikirim oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita atau karena manusia yang sakit pernah membuat jin sangat marah. Misal, buang air di tempat umum atau rumah jin tersebut dan tidak disiram. Tidak sengaja menyiram jin tersebut dengan air panas, menantang jin tersebut, dan sebab-sebab lainnya. Penyakit jenis ini biasanya tidak bisa disembuhkan oleh dokter walaupun gejalanya sama seperti penyakit biasa. Lalu bagaimana cara-cara setan mempengaruhi manusia? Yang pertama yaitu waswasa, yang artinya membisikkan keraguan, kebimbangan, dan keinginan untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, nisyan, yang artinya membuat manusia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanami, yang artinya memperdayakan pikiran manusia dengan khayalan yang mustahil terjadi atau bisa disebut dengan hanya angan-angan kosong. Yang keempat adalah tasyin, yang artinya memandang baik perbuatan jelek. Yang kelima, wa'dun, yaitu membujuk manusia dengan janji palsu. Yang keenam, kaidun, yang artinya berusaha dengan segala macam tipu daya untuk menyesatkan manusia. Yang ketujuh, syadun, yaitu menghalang-halangi manusia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, adawah, yaitu menimbulkan permusuhan dan rasa saling membenci di antara sesama manusia. Lalu apa saja upaya kita untuk melawan setan atau godaan dari setan? Yang pertama yaitu masuk Islam secara kafah dan menjauhi semua langkah setan. Yang kedua, menyadari setan adalah musuh utama dan melakukannya sebagai musuh. Yang ketiga, melaksanakan 6 amalan berikut. Yaitu yang pertama membaca istiazah, yang kedua membaca al-auzatain, yang ketiga membaca ayat kursi, yang keempat membaca surat Al-Baqarah dengan lengkap, yang kelima selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, yang keenam berwudu ketika marah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang ditanyakan, silahkan bertanya Lewat e-learning. lewat e-learning. Itu saja dari kami. Nun wal kolam wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.